Shalom. Dengan penuh ucapan syukur, marilah kita persembahkan puji-pujian kita kepada Allah yang telah menganugerahkan kesempatan bagi kita semua pada minggu ini untuk beribadah kepada-Nya. Kami Majelis HKBP Pangkalan Bun mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semoga Tuhan memberkati ibadah kita pada hari ini untuk kemuliaan nama-Nya. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
titah pertama. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini sebagai epistel pada ibadah kita yang tertulis dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-12 ayat yang 35 sampai dengan 40. Hendaklah pingkangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berharap padamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu berupa apa dia akan datang, dia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun dalam kerajaan maut, naik yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Oras, saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu pertama Minggu Advent pertama, yaitu dari kitab Mazmur 24 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Mazmur 24 ayat 7 sampai 10 saya akan bacakan untuk saudara-saudari sekalian di dalam nama Yesus Kristus. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Selah. Demikianlah firman Tuhan. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti merasakan berkat dari Tuhan, pasti pernah merasakan kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan bagaimana rasanya jika seseorang itu atau kelompok atau negara memenangkan suatu pertandingan atau memenangkan suatu kompetisi
maka dia akan sangat bergembira. Bergembira karena dia akan merasakan kepuasan, mendapatkan apa yang dia inginkan, mendapatkan kebebasan, mendapatkan hasil dari kerja kerasnya dan lain sebagainya. Oleh karena berkat kemenangan itu, maka biasanya orang akan mengekspresikan dirinya dengan hati yang gembira, hati yang bersukaria, hati yang bersorak-sorai dan lain sebagainya, untuk menunjukkan bahwa dia sangat senang. Dia senang karena merasakan kemenangan. Dia senang karena perjuangannya telah terbalaskan dan lain sebagainya. Saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, pada nats ini pemazmur dalam hal ini juga Raja Daud sangat bersuka cita. Bahkan dia mengajak umat tersebut juga bersuka cita untuk mengakui perbuatan Tuhan di dalam kehidupan mereka secara pribadi, di dalam kehidupan mereka secara keluarga, dan juga bagaimana mereka mengakui kebaikan Tuhan kepada mereka secara bangsa. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, betapa bersukacitanya mereka ketika Tuhan itu dengan nyata memberikan pertolongannya, memberikan kemenangan bagi mereka. Di mana pada saat itu bangsa Filistin adalah bangsa yang kuat, yang sulit untuk dikalahkan, tetapi karena kemurahan Tuhan, bahwa Tuhan yang memberikan kepada mereka kemenangan, sehingga mereka sangat bersukacita. Kemudian yang kedua, saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selain kemenangan atas bangsa Filistin, mereka juga merasakan bagaimana sukacita ketika mereka kembali membawa tabut perjanjian Allah dari Obed Edom menuju ke Yerusalem. Bahwa selama ini mereka telah merindukan itu, kembalinya tabut Allah, tabut perjanjian dengan Allah itu ke tanah suci, yaitu Yerusalem, yang begitu lama mereka nantikan. Akhirnya tiba bahwa tabut tersebut harus ada di Yerusalem, dan itu menjadi tanda kehadiran Allah. Pada saat itu mereka meyakini bahwa itu adalah tanda kehadiran Allah, bahwa di tanah mereka Allah juga ada di situ. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, oleh karena itu tentu itu semua bukanlah karena kehebatan mereka, bukanlah karena kebaikan mereka, tetapi hal yang di luar pikiran, hal yang di luar logika, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin oleh karena Tuhan telah menganugerahkannya kepada mereka. Mereka harus mengakui bagaimana Tuhan telah memenangkan mereka di dalam peperangan melawan bangsa Filistin pada saat itu, yang boleh dikatakan sangat kuat. Dan mereka juga bisa membawa kembalinya tabut Allah ke Yerusalem sebagai tanda kehadiran Allah. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itu semua adalah karena kebaikan Tuhan Allah yang memberikannya kepada mereka. Sehingga di sini pemazmur sangatlah bersukacita bagaimana mereka telah merasakan kebaikan Tuhan, memberikan kemenangan, mengizinkan kembalinya bait suci, mengizinkan kembalinya tabut perjanjian, mengizinkan mereka dapat beribadah dengan bebas kepada Tuhan Allah Yahweh. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka wajarlah di sini si pemazmur dia
bersukacita, merasakan kemenangan yang beruntun oleh karena anugerah Tuhan. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita sejenak akan menelaah firman ini. Disebut, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka di sini kata yang dimaksud dengan Tuhan adalah Allah yang memberikan kemenangan bagi mereka, Allah yang jaya dan perkasa. Bahwa kita harus mengakui bahwa ternyata segala kuasa itu ada di bawah Tuhan Allah. Di tengah-tengah dunia ini mungkin ada kekuatan-kekuatan yang di luar kemampuan manusia. Ada kekuatan dari spiritual, ada kekuatan dari hal-hal mistis, ada kekuatan dari politik-politik, ada kekuatan dari penguasa-penguasa, ada kekuatan dari para raja-raja. Tetapi saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang mau ditunjukkan di sini adalah bahwa ternyata Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah di atas segalanya. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dialah yang berhak, berkuasa untuk memberikan kemenangan, sehingga Dia memberikannya dengan anugerahnya kepada umatnya. Maka dari situ kita harus yakin kalau Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kita yang mempunyai segala kuasa di bumi, di langit, di surga, dan dimanapun. Maka setiap umatnya tidak takut. Dari yang tadinya mereka adalah orang yang lemah, maka dikatakan, angkatlah kepalamu. Mereka lemah bagi bangsa-bangsa lain. Sebenarnya mereka lemah di bawah kekuasaan bangsa lain. Tetapi kalau firman Tuhan yang menguatkan mereka, kalau Tuhan yang akan membela mereka, maka dikatakan, angkatlah kepalamu. Kalau mengangkat kepala itu menjadi simbol bahwa mereka harus kembali optimis, mereka kembali bersemangat, mereka kembali percaya diri bahwa mereka telah dimenangkan oleh Tuhan. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kemudian yang ayat 10 dikatakan, siapakah Dia itu? Raja kemuliaan, Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Saudariku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di sini pemazmur menggunakan bahasa yang indah, bahasa yang berulang-ulang. Maka dia akan mengatakan bahwa Tuhan itu Allah semesta alam. Tuhan menjadi penguasa atas semesta alam. Yang berarti itu menunjukkan bahwa Tuhan yang menciptakan dari awalnya, tetapi Tuhan juga yang memelihara sampai selama-lamanya. Artinya bahwa kuasa Tuhan itu tidak terjadi hanya pada penciptaan, tetapi kuasa Tuhan itu juga terjadi pada masa kini, terjadi juga pada masa yang akan datang, menunjukkan bahwa Tuhan itu akan menguasai sepanjang masa. Dia juga yang akan memelihara semesta alam ini. Sehingga saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka jika kita telah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Allah, Raja kemuliaan itu, penguasa semesta alam, Tuhan yang jaya dan perkasa, saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika berada di dalam genggaman Tuhan Allah,
maka kita telah pasti merasakan keselamatan. Maka kita telah pasti merasakan kemenangan, karena sesungguhnya segala wewenang ada pada Tuhan Allah kita. Kemudian saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari hal ini bahwa umat Israel telah merasakan bagaimana mereka telah dibela oleh Tuhan. Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memenangkan mereka atas bangsa lain, Tuhan yang memberikan mereka kesempatan untuk membawa tabut perjanjian, Tuhan yang memberikan kesempatan, memberikan kepada mereka waktu untuk beribadah dengan bebas. Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyanyikan lagu puji-pujiannya pada Tuhan Allah. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sekarang mari kita juga bagaimana hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita juga akan ikut bersukacita, bersorak-sorai, bergembira untuk menyambut Raja kemuliaan itu. Siapakah Raja kemuliaan kita? Bahwa Dia adalah Tuhan yang jaya dan perkasa, yang juga telah nyata memberkati kehidupan kita, yang juga telah nyata memberikan kekuatan bagi kita, yang juga memberikan kemenangan kepada kita. Yang utama yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kemenangan bagi kita, kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang tidak ternilai oleh manusia, yaitu ketika Tuhan Yesus memberikan kemenangan kepada manusia, membantu manusia untuk mengalahkan dosa, membantu manusia untuk mengalahkan maut, sehingga Dia memberikan dirinya. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka kita lihat dalam hal itu bukan karena diri kita, tetapi karena Tuhan Yesuslah yang memenangkan umat manusia. Tuhan Yesuslah yang mengizinkan kita untuk ikut di dalam bagiannya, merasakan berkatnya, sehingga kita menerima anugerah keselamatan daripada Putra Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita juga akan ikut bergembira, bersukacita, memuji Tuhan, sebagaimana Daud dan juga umatnya tadi yang bersorak-sorai bahwa mereka akan mengatakan, siapakah Dia? Raja kemuliaan. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka di balik kehidupan yang mereka sedang jalani, mereka sedang melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Mereka sedang merasakan kebesaran-kebesaran yang telah dilakukan oleh Tuhan Allah yang memenangkan kehidupan mereka. Maka mereka mengatakan, Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Selah. Selah dalam Alkitab, dalam kitab Mazmur sering kita jumpai Selah yang berarti berhenti sejenak. Selah, berhenti sejenak dan merenungkan. Maka mereka berhenti sejenak, merenungkan sejenak apa saja perbuatan Tuhan di dalam kehidupan mereka, bahwa mereka menyambut kemenangan, mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk sang Raja itu. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam hidup umat yang percaya, maka kita sedang berada dalam posisi penantian. Beberapa penantian yang sedang kita lakukan adalah menantikan Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus yang datang kemudian. Kemudian menantikan pada masa-masa saat ini yang dimana kita telah memasuki masa Advent pertama. Kemudian kita juga menantikan kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan setiap hari Natal, dan juga menantikan kehadirannya setiap hari di dalam
dalam kehidupan kita. Sehingga saudari yang dikasih oleh Yesus Kristus, sambil menantikan Tuhan itu, mari kita senantiasa mempersiapkan diri menyambut Tuhan. Tentu kalau kita menyambut seseorang, sesuatu, atau tamu, atau rombongan, maka banyak persiapan yang dilakukan. Mulai menyediakan tempat, membersihkan, mengamankan, dan lain sebagainya. Saudari yang dikasih oleh Yesus Kristus, karena Raja kita mau datang, Tuhan kita, Tuhan semesta alam, Raja kemuliaan itu yang mau datang, maka kita juga akan menyambut Dia. Mari kita buka hati, buka pikiran, bersihkan hati dan pikiran, sehingga Tuhan itu berkenan untuk datang kepada kita. Saudari yang dikasih oleh Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan. Sementara kita menantikan Tuhan, maka perbuatlah yang terbaik untuk Tuhan itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, firman-Mu melalui Mazmur yang bersorak-sorai bergembira merasakan berkat-Mu, kemenangan-kemenangan yang telah Engkau berikan bagi mereka. Demikian juga Tuhan mengasihi kami, memberikan kami banyak kemenangan, terutama melalui putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segalanya. Tuhan mengasihi kami dan memberikan berkat-berkat itu. Ya Allah Bapa di surga, melalui ini juga kami memohon kepadamu, kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami siap siaga, supaya kami bersedia, supaya kami mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan-Mu. Ya Allah Bapa di surga, itu semua dapat kami lakukan hanya oleh karena anugerah-Mu. Dan inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatlah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.